Halo, Shalom kekasih-kekasih Kristus, gracious people. Ketemu lagi kita. Puji Tuhan. Iya, hari ini satu tema baru kita akan bahas, kita akan renungkan untuk merupakan kelanjutan ya dari Indonesia Emas 1, 2, 3. Kalau Anda yang belum ikuti, mari dengarkan Indonesia Emas 1, 2, 3. Nah, hari ini kelanjutannya. Mungkin sebagai pengingat, kadang kita merasa, bodo amat, nggak pusing saya. Ngapain? Yang penting saya aman-aman saja. Keluarga baik-baik, pekerjaan lancar, duit ada, bisa berlibur. Hahaha. Iya. Enggak. Kita mau ingat satu bagian. Indonesia Emas itu intinya kan mengingatkan bahwa Indonesia Emas masih 2045, tetapi kadang kita orang yang percaya, orang Kristen itu seperti tadi yang saya bilang, bodoh aman, gak pusing. Akhirnya bangsa kita hampir sedikit lagi melewatkan bonus demografi itu. Ya, tapi sebelum kita mulai, ya Ibu Gembala, boleh pimpin kita doa dulu, silakan Ibu Gembala. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu Kristus. Kami minta Roh Kudus yang akan mengajar kami, menolong kami untuk memahami kebenaran-Mu Kristus, dan Engkau berbicara bagi setiap kami anak-anak-Mu. Diberkati Pastor Rich yang akan membagikan sharing firman ini. Kami percaya ada pewahyuan baru dan hal-hal baru akan disingkapkan, dan kami percaya itulah sumber hanya dari Engkau saja. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Ibu Gembala. Ya, saudara, kita pasti semua setuju ya, kita sepakat bahwa pusat kehidupan kita itu, senternya itu adalah Yesus. Dan kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesuslah penyelamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, janji untuk keselamatan bagi umat manusia itu sudah dijanjikan Allah dari di dalam Alkitab itu sudah ada, bahkan itu dijanjikan kepada Abraham ya. Dari awal itu sudah disampaikan kepada Abraham, dan pesan itu turun-temurun dilanjutkan ke Abraham, Ishak, Yakub, dan terus sampai satu bangsa ini besar, yaitu bangsa Israel. Ada nabi-nabi di sana menyampaikan terus pesan tentang keselamatan manusia itu akan akan diberikan, atau akan bangsa-bangsa di dunia itu akan diberkati oleh keturunan Abraham. Tapi bukan dibilang keturunan-keturunan, tapi keturunan. Maksudnya apa? Maksudnya satu orang, yaitu Yesus. Nah, kita tahu itu. Bahkan Yesus itu hanya nama Yesus saja, hanya nama Yesus saja yang diberikan di bawah kolong langit ini untuk manusia itu bisa diselamatkan. Free from sin, bebas dari dosa. Nah, pertanyaannya begini. Jadi kalau Yesus sudah lahir, menyatakan dia penyelamat, terus sudah kita tinggal tunggu ke sorga gitu. Iya, enggak begitu saudara ya. Kali ini saya ingin membuka lagi kesadaran kita untuk menyadari Allah kita tuh seperti apa sih. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan beberapa anak muda. Saya katakan begini, Alkitab itu isinya itu semua pikiran dan hati Allah yang dia mau sampaikan kepada manusia dengan cerita, dengan background yang berbeda-beda. Ada masa raja, ada masa hakim, ada masa nabi-nabi,
ya, ada kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Intinya semua Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh hatiku, ini loh pikiranku bagi engkau manusia. Nah, seluruh isi Alkitab itu semua dipaparkan semuanya tentang pikiran dan hati Allah. Nah, saya katakan begitu kepada anak muda untuk mereka gampang kalau mendengar khotbah, membaca perikop, membaca Alkitab, PLPB, punya patokan, punya fokus untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus. Kalau bahasa saya secara pribadi, saya bilang dengan begitu saya menjadi memahami sifat dari Allah, sifat dari Yesus, kepribadian Allah, kepribadian Yesus, karakternya, pikirannya, hatinya, itu bagi saya pribadi, saudara ya. Nah, kali ini saya ingin membacakan ya, ada ayat, nanti Ibu Gembala akan bantu saya. Ternyata Allah itu enggak membiarkan sama sekali kita ini. Tidak. Mari, bagian pertama ini kita mau baca dulu 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Boleh Ibu Gembala? 2 Petrus 3 ayat yang 9. Kalau saya nggak salah, Anda bisa baca versi terjemahan baru ya. Kami sudah galikan dan kami pilihkan ada versi Indonesia, ada 2 ya. TSI, FAIH. Ya itu. Nah, itu bahasa Indonesia ya. Dan bahasa Inggrisnya Amplified ya. Amplified klasik ya. Klasik, ada yang klasik. Klasik ya. Nah, kami akan bacakan 3 versi. 2 Petrus 3 ayat 9 ini, 2 versi bahasa Indonesia, 1 versi Amplified Bible Classic. Yang pertama 2 Petrus 3 ayat 9 TSI. Boleh Ibu Gembala bacakan. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9 TSI. Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, Tuhan terus menunda-nunda untuk menepati janjinya. Kenapa sampai sekarang Yesus belum datang kembali? Jawaban yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah, Tuhan sedang bersabar terhadap kamu, karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Kemudian versi Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, ya. Tuhan bukan memperlambat kedatangan yang dijanjikannya, meskipun kadang-kadang kelihatannya demikian. Melainkan Ia sedang menunggu serta memberikan lebih banyak waktu. Memberi banyak waktu, ya. Kepada orang-orang berdosa untuk bertobat. Orang berdosa untuk bertobat, memberi waktu ya. Ya. Nah, terus? Karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Berarti Ibu Gembala, Bapak kita itu nggak mau ya manusia itu binasa ya? Iya, benar. Oke. Sekarang versi terakhir Amplified Bible Classic, kami terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Silakan Ibu Gembala. Tuhan tidak menunda-nunda dan tidak lambat atau lamban terhadap apa yang dijanjikannya. Nah, sebentar. Menunda. Berarti Allah itu tidak pernah menunda ya. Cuman dari sisi kita aja merasa, kok nggak datang-datang juga sih Yesus, gimana sih? Dunia udah kayak gini, kemarin aja udah perang, Israel sama Hizbullah, tiap hari kirim-kirim rudal, wah macam-macam. Kalau Anda dengar ya informasi sekarang itu, saya cuma bilang kalau Anda nanti mau baca, coba Anda baca di Alkitab kita. Alkitab kita itu benar. Kalau Anda ingin tahu nanti ke depan itu bagaimana kejadian dunia ini, coba baca aja deh Yehezkiel 38 ya. Baca dari ayat 1 sampai habis. Nanti ada waktu kita akan bahas juga seperti ini. Tapi nanti dulu saya mau memberi Anda waktu, Anda membaca dulu ya. Anda baca mungkin pribadi sendiri, silakan.
Kalau Anda mau tahu, enggak nanti akan ada damai kok. Enggak, saya bilang enggak akan ada damai. Deru perang itu akan makin terdengar. Kita baca di Alkitab kan tanda-tandanya itu deru perang, wabah, sakit penyakit, gempa bumi, makin besar. Baru-baru ini baru 2 hari lalu tuh di Jepang tuh ada 2 pulau yang gempa lagi. Iya kan? Makin sering kita dengar itu seperti Alkitab katakan. Jadi akan berdamai Israel sama Hizbullah dan Iran. Ya baca aja ya Yeskel 38, baca semua. Saya bilang tidak mungkin akan damai. Yang akan ada apa? Peserit, ya hancur dunia ini. Tapi tenang, kita akan disingkirkan dulu. Nah nanti ya, tapi kita belum nyampe ke situ. Coba ulang Ibu Gembala, Amplified Bible Classic 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 kita lihat. Ini loh sifat dari Allah kita. Ini loh karakter dari Allah kita. Panjang sabar banget. Dia tidak mau manusia itu banyak yang binasa. Itu sifat Allah kita. Itu karakter dari Allah kita. Anda jangan ngaco ya. Nanti yang hari Minggu mau khotbah, ya hentikanlah tuh khotbah amarah, murka dan segala macam ya. Oke, kita ulang ya. Amplified Bible Classic 2 Petrus 3 ayat 9. Silakan Ibu Gembala. Tuhan tidak menunda-nunda dan tidak lambat atau lamban terhadap apa yang dijanjikannya menurut konsepsi sebagian orang tentang lambatnya. Tetapi Dia panjang sabar, dalam kurung luar biasa sabar terhadap kamu. Luar biasa sabar. Terus? Tidak ingin ada yang binasa. Terhadap kamu ya tadi ya? Iya. Luar biasa sabar terhadap kamu. Allah kita tuh sabar dengan kita ini yang namanya manusia ya. Allah kita tuh bukan mau ambil pedang, ambil meteor, mau kirimkan meteor ke bumi, lebur-leburkan bumi. Enggak. God is love. Itu Alkitab kita bilang begitu. Saya pernah sampaikan kan di orang yang belajar agama lain aja mulai menemukan bahwa God is love, ya kan? Nah, Dia itu sayang sama kita yang namanya manusia. Mungkin Anda yang salah mikir mungkin kalau Anda bilang, kamu nggak gini-gini, Tuhan nanti murka, nanti Tuhan nanti marah. Iya kamu aja deh, saya nggak mau ikut-ikut. Ngeri ya. Coba ulang lagi deh, Classic Amplified. Saya ulang, Tuhan tidak menunda-nunda dan tidak lambat atau lamban terhadap apa yang dijanjikannya menurut konsepsi sebagian orang tentang lambatnya. Tetapi Dia panjang sabar, dalam kurung luar biasa sabar terhadap kamu. Tidak ingin ada yang binasa, melainkan semua harus beralih ke pertobatan. Nah, pertanyaannya gini. Ayat ini hanya berlaku untuk negara tertentu, kota tertentu, atau kepada semua manusia? Ya tentu kepada semua manusia dong. Nah, kalau Allah tuh tidak mau kita ini manusia binasa. Sekarang saya tanya, yang melawan Tuhan kita itu banyak nggak di negara kita ini? Banyak sekali, Peserit. Iya, sekarang saya tanya, dengan kita baca ayat ini, kira-kira Bapak kita mengasihi nggak Indonesia? Ya betul, sangat mengasihi. Kenapa? Terlalu banyak yang akan binasa. Kalau sekarang ini selesai, Yesus turun, kedua kakinya itu menginjakkan bukit Zaitun, jebret. Dan Anda akan baca di Yeskel 38, akan terbelah kok. Tapi nanti kita akan bahas, kita nggak akan ada di situ. Tetapi saya cuma mau bilang,
Bapak kita sangat mengasihi negara Indonesia. Kenapa gitu, Pastor Rich? Lah Anda dengar aja kemarin, baru tim sepak bola Israel mau datang ke Indonesia, udah ribut negara kita. Iya kan? Ribut. Jangan lupa ya, Bapa kita, Yesus kita sangat mencintai jiwa-jiwa di bangsa Indonesia ini. Ada ratusan juta jiwa yang Tuhan ingin sekali tidak binasa. Indonesia ini sangat disayangi oleh Bapa. Yang setuju katakan amin. Nah, mulai pagi bangun tidur, keluar pintu, angkat tangan. Mulai berkati kota di mana Anda berada. Ikuti Indonesia Emas 3 ya. Nah, kenapa begitu, Pastor Rit? Iya dong, begitu banyak orang yang tidak menyukai Tuhan kita, tidak menyukai Yesus. Karena kita nggak bergerak apa-apa, Allah melakukan manuver kan. Apa itu? Merubah nomenklatur yang biasa kita ucapkan. Isa Al-Masih sudah tidak berlaku lagi di kalender, di ucapan selamat, tidak. Yang berlaku sekarang apa? Pemerintah kita menentukan Yesus Kristus. Itu cara Tuhan, saudara. Jangan Anda tidak berpikir loh. Mungkin Anda nggak terpikir dengan saya ngomong gini, semoga Anda terpikir. Ini cara Tuhan. Kenapa? Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Alkitab kita bilang begitu. Jadi bukan orang bilang, oh Yesus Kristus. Tidak. Nama Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Semua yang ada nama di muka bumi ini, nama Yesus itu lebih dari semuanya. Mau nama orang, nama negara, nama pemerintahan, nama perusahaan, apalagi nama penyakit. Nama Yesus lebih tinggi dari semuanya, bahkan berkuasa menyelamatkan. Jadi saya sangat percaya hati Bapa kita, hati Yesus kita sekarang ini begitu mengasihi Indonesia dan sedang melakukan sebuah rencana yang kita mungkin tidak bisa lihat. Contohnya ya, rencana kelahiran Yesus itu tidak diketahui oleh pemerintah raja bahwa harus mengadakan sensus kan. Karena sudah dinubuatkan harus lahir di kota Daud, ya datanglah Maria dan Yusuf. Alasannya apa? Untuk sensus. Padahal itu dipakai oleh Allah untuk membawa bayi Yesus itu lahir seperti yang dinubuatkan. Nah sekarang, kalau kita tadi sudah lihat, itu loh hati Bapa kita. Itu loh hati Yesus kita, panjang sabar, dia tidak mau banyak orang yang binasa. Termasuk Indonesia dong. Nah, dengan adanya bangsa Israel, tadi saya sudah jelaskan di awal. Tapi sebenarnya bangsa Israel itu sedang mewarisi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yuk, kita baca ya. Silakan Ibu Gembala. Kisah 3 ayat yang ke-25. Silakan Ibu Gembala. Kisah 3 ayat yang ke-25. Baca yang terakhir aja. Versi apa? ILT ya? Bukan. Atau ada versi apa aja coba? TSI versi mudah dibaca dengan FAYH. Coba baca tiga-tiganya deh. TSI versi mudah dibaca dan FAYH. Silakan Ibu Gembala. Kisah 3 ayat 25. Kisah 3 ayat 25 TSI. Kita adalah ahli waris nabi-nabi itu, dan kita sudah termasuk dalam perjanjian yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Sekarang janji Allah kepada Abraham sudah mulai terjadi, yaitu
melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Kemudian versi mudah dibaca, Kisah Rasul 3 ayat 25. Dan kamu semua adalah pewaris dari nabi-nabi itu dan dari perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyangmu. Allah berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Versi Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, ya. Saudara adalah keturunan nabi-nabi itu, dan janji Allah kepada nenek moyang saudara berlaku juga bagi saudara. Berlaku juga bagi saudara. Nah, terus? Yaitu bahwa Allah akan memberkati segenap umat manusia dengan perantaraan bangsa Yahudi. Janji itu diberikan Allah kepada Abraham. Nah, kalau sebelumnya tentang janji keturunan Abraham itu penyelamat, yaitu Yesus. Maaf saudara ya, batuk sedikit dulu. Boleh minum Ibu Gembala? Sebentar ya saudara ya. Oke, ya kalau sebelumnya itu janji kepada Abraham itu tentang penyelamat, yaitu Yesus. Kok suaraku jadi merdu begini ya? Coba minum lagi dong. Maaf saudara ya, maaf. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau sekarang bangsa Yahudi itu mewarisi, akan memberkati bangsa-bangsa di dunia. Nah, kalau Anda perhatikan ya, Anda perhatikan sekarang itu ada yang namanya itu Abraham Accord. Abraham Accord itu mentransfer teknologi kemajuan kepada negara-negara, bangsa-bangsa yang mau bersama dengan Israel. Saya sebut satu aja ya, Anda bisa carilah di internet. Yang paling terkenal dan paling terlihat perubahan dampaknya itu, yang pertama itu Ethiopia. Yang kedua itu Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu padang gurun saudara. Tapi di Uni Emirat Arab yang sudah memberikan hibah ya, membangun masjid yang begitu besar di Solo itu. Anda tahu nggak, mereka itu tidak kekurangan air. Padahal mereka ada di padang gurun. Kenapa? Teknologi menangkap air dari udara itu digunakan oleh Uni Emirat Arab. Kemudian pertanian dan segala macam menggunakan teknologi dari mana? Dari Israel. Kalau Anda searching di internet, foto-foto di Israel itu, padang gurun mereka itu sudah mengecil. Kalau di Amerika, padang gurunnya melebar. Kalau di Israel, padang gurunnya makin habis. Kenapa? Karena sudah banyak tumbuhan-tumbuhan berwarna hijau. Ya, Danau Galilea itu udah tumpah-tumpah sekarang. Kenapa begitu? Ya, karena di dalam Yeskiel 36, Allah berjanji itu nubuatan untuk pemulihan bangsa Israel. Dan satu persatu itu terjadi. Berarti Tuhan Yesus sudah mau datang ya? Iya. Tapi ingat, dia menyayangi orang-orang yang terus diberi waktu panjang. Dia bersabar untuk orang-orang itu bertobat. Karena dia tidak mau banyak orang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, sekarang kita lihat kisah 3:25 ini. Memang akan nyampe ke Indonesia, Pesterit. Orang tim sepak bolanya aja nggak boleh masuk. Iya, saya tahu itu. Kalau disampaikan ke pers secara media terbuka, wah banyak demo di jalan kan. Menolak kan, menolak Israel. Iya kan? Nah, nanti Ibu Gembala akan tampilkan di layar. Anda bisa lihat itu ya. Anda bisa lihat ada sebuah terbitan
surat kabar Yerusalem Post itu tahun 2021. Nah, pada waktu itu presiden kita memerintahkan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan kita, untuk mengelola yang namanya food estate, ketahanan pangan Indonesia. Di mana itu? Di Israel. Sudah ada tim yang berangkat, tinggal menandatangani persetujuan, teknologi pertanian itu akan dikirim ke Indonesia. Kapan itu kita tidak tahu. Pada waktu berita ini 2021 ketahuan, wah, ditolak semua, Menteri Luar Negeri apa. Pokoknya semua menolak, oh tidak ada itu, tidak ada. Ya, siapa yang tahu? Anda lihat sekarang, pemerintahan yang akan berganti ini berbuat semena-mena, bukan? Tinggal sebulan lagi tetap semena-mena, kan? Anda bisa bayangkan. Contohnya apa? Ada satu pabrik di Pulau Batam, itu punyanya orang terkaya di Israel. Gak ada demo, kan? Mereka bangun pabrik di sana. Gak ada yang demo. Gak ada yang seruk-seruk pabriknya, kan? Ya iyalah yang resmiin Prabowo. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah ini cara Tuhan untuk mengasihi Indonesia yang sedang iklim begitu tidak karuan, panas sekian panjang, pangan kita makin tidak karuan, kita tidak tahu. Mungkin Bapak kita pakai tangan Prabowo, kita tidak tahu. Tapi bagi saya, food estate Indonesia yang akan dibantu oleh Israel, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi mari berdoa, saudara. Supaya teknologi ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kaya di Indonesia untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita semua, kepentingan rakyat Indonesia, supaya kedelai kita nggak perlu impor lagi dari Cina, kita nggak perlu lagi impor beras dari Thailand, kita nggak perlu impor beras dari India. Kenapa? Ada teknologi dari bangsa pilihan akan diterapkan di Indonesia. Food estate Indonesia sebagai tanda Jesus love Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Mari saudara, Anda bisa bersama dengan kami di Kota Palu. Kita angkat tangan kita bagi bangsa kita. Bapa, kami bersyukur saat ini kami memberkati bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami angkat tangan kami memberkati kota-kota yang ada di Indonesia. Kami ada di Kota Palu, kami memberkati Kota Palu. Laut tenang, gunung tenang, tanah tenang, dan kami katakan semua ikan-ikan yang hilang, saat ini kami katakan, ditarik kembali. Engkau Yesus akan menarik semua ikan-ikan, komoditi ikan yang bagus, ditarik ke laut-laut Palu, Sulawesi, di teluk-teluk ditarik sampai ke sungai-sungai. Ada perkebunan vanili, ada tambang, apapun itu kami katakan, tumbuh-tumbuhan cepat tumbuh. Pohon-pohon di hutan yang gundul cepat tumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan, ketahanan pangan atas Indonesia terjadi. Dan kami percaya umat pilihan, bangsa pilihanmu Israel akan mentransfer teknologi ke Indonesia. Sehingga apa yang kami perlukan itu terjadi. Dan ada hasil bumi dari tanah yang subur ini. Gemah ripah, loh jinawi, terjadilah keamanan, ketenangan, kesejahteraan bagi Indonesia, juga ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kami. Diberkatilah kami rakyat Indonesia, dan kami katakan keselamatan terjadi atas bangsa ini. Nama Yesus di atas segala nama atas bangsa ini, dan orang-orang akan percaya kepada Engkau Yesus, bertobat,
berbalik kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Ini doa kami. Ada pergantian kepemerintahan yang damai terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara jangan lupa ya dukung kami di Giakom Channel. Jangan lupa beri like. Di Rich Production juga TikTok, beri like ya, bagikan, repost ya, sebarkan. Kemudian jangan lupa ya berlangganan di Giakom Channel sehingga bisa mendukung pelayanan kami. Anda sedang melayani Tuhan dengan uang Anda. Mari, ayo yang di TikTok mari give. Beri gift dong. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Oke, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Ayo repost. Yuk follow ya Rich Production. Puji Tuhan. Shalom semua. Bye bye semua. Bye bye.